Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, setiap umat memiliki kemuliaannya masing-masing. Dan kemuliaan kita umat Islam adalah Al-Quran. Al-Quran akan menjadi sebab yang mendatangkan kemuliaan bagi siapa saja yang senantiasa mendekat, mengkaitkan diri dan hatinya dengan Al-Quran. Oleh karenanya, siapa saja yang ingin mendapatkan kemuliaan, hidup di dunia ataupun di akhirat, maka hendaknya dia mengaitkan diri dia dengan Al-Quran. Dia ta'alukkan, dia gantungkan hati dia dengan Al-Quran. Karena Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan Al-Quran ini menjadi sebab ditinggikannya suatu kaum, dan juga menjadi sebab dihinakan pula suatu kaum lainnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW menyampaikan, Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran ini, wa yadha'u bihi akharin, dan Allah juga akan menghinakan sebagian yang lainnya dengan Al-Quran ini. Dimuliakan sebab menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dia baca berulang-ulang, terus menerus dia khatamkan, dia tadabburi, dia gali maknanya. Senantiasa semaksimal mungkin dia luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat suatu kaum. Dengan Al-Quran dia jalani hidupnya. Al-Quran menjadi pembimbing hidupnya. Dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan demikian pula dihinakan. Sebab apa? Meninggalkan Al-Quran. Dia biarkan Al-Quran teronggok di lemari rumahnya. Sudah berpuluh-puluh tahun. Terselimuti oleh debu. Tidak pernah dia sentuh mushaf Al-Quran. Sehingga bisa jadi inilah sebab kehidupan kita dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa merenungi. Bisa jadi kehidupan kita yang begitu sulit, ekonomi kita yang begitu sempit, demikian pula karir yang kemudian kacau balau, keluarga yang carut marut, bisa jadi kaitannya sebab Al-Quran sudah tidak ada lagi di dalam hati kita. Kita sudah lama tidak membaca huruf-huruf Al-Quran. Tidak kita tadabburi Al-Quran, sehingga menjadi sebab disulitkannya kehidupan kita. Ini hadis berkaitan dengan seorang sahabat mulia yang bernama Ibnu Abza. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, beliau sidak ke Makkah Al-Mukarramah. Beliau tanya kepada gubernurnya, siapa yang kau jadikan wakilmu untuk mengurusi urusan masyarakat kota Makkah? Maka gubernurnya mengatakan Ibnu Abza. Siapa dia? Ibnu Abza adalah hamba sahaya kami yang kami merdekakan. Kata Umar bin Khattab, kenapa engkau jadikan seorang hamba sahaya sebagai pemimpin masyarakat? Hamba sahaya, jangankan untuk mengatur urusan orang banyak, dirinya sendiri pun dia tidak punya wewenang, karena dia hamba sahaya seperti properti, diperjualbelikan. Lantas gubernurnya mengatakan, ini adalah hamba sahaya kami yang fasih membaca Al-Quran. Dia faham hukum-hukum Al-Quran. Dia faham hukum-hukum faraid. Lantas dia kami merdekakan, kami angkat sebagai pemimpin kami. Kata Umar bin Khattab, jika demikian, inilah yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyampaikan, Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat satu kaum dengan Al-Qur'an ini dan merendahkan pula sebagian yang lainnya dengan Al-Qur'an. Bukan hanya di dunia Allah akan datangkan kemuliaan atau sebaliknya kehinaan, tapi juga kelak di akhirat Allah katakan bagi mereka yang berpaling daripada Al-Qur'an, bagi mereka yang abai daripada Al-Qur'an, Allah jelaskan dalam Al-Qur'an surat yang menegaskan bahwasanya mereka yang lain daripada Al-Quran, Allah akan buat hidupnya sempit. Waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling daripada Al-Quran, maka akan aku buat sempit hidupnya. Aku akan buat sulit kehidupannya. Jika seorang hamba dipersulit hidupnya oleh Allah, walaupun berkumpul seluruh manusia dari awal penciptaan Nabi Adam sampai akhir hari kiamat kelak, ingin mendatangkan kemudahan, memberi pertolongan kepada ini hamba, tidak akan bisa. Bukan hanya di dunia, dibuat sulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, wahai Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu di dunia aku dapat melihat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha." Demikianlah dulu sewaktu di dunia kami datangkan ayat-ayat kami Al-Qur'an, tapi engkau lupakan, tak engkau baca, tak engkau tadabburi, tak engkau amalkan dalam kehidupanmu. Maka wa kadzalikal yauma tunsa. Demikian pula pada hari ini engkau kami lupakan. Jika Allah sudah melupakan kita, kepada siapa kita akan mencari pertolongan? Di hari kiamat, di hari yang tidak ada pertolongan kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin dan Allah Subhanahu wa taala, jika ingin mulia maka dekatkan diri kita, kaitkan diri kita dengan Al-Qur'an. Sebab di mana kita meletakkan diri kita, di situ pula kemuliaan kita akan tergantung. Sebagaimana kertas, dia sama-sama kertas. Apa bedanya kertas koran dengan kertas Al-Quran? Semua sama-sama kertas. Kertas yang di dalamnya ada Al-Quran, ada kalamullah, ada firman Allah Subhanahu wa taala menjadi mulia. Kertas koran dibaca dalam keadaan apapun boleh. Selesai dia dibuang dan dibakar. Tetapi Al-Quran, walaupun sama-sama kertas, ketika dia termaktub firman-firman Allah Subhanahu wa taala, maka harus disentuh dengan dalam keadaan suci. Tidak boleh diletakkan sembarangan, tidak boleh diletakkan di lantai. Harus dimuliakan, dibaca menghadap kiblat, dipegang dengan penuh ta'zim. Padahal dia sama-sama kertas. Demikian pula jika kita ingin mulia, maka penuhi hati kita dengan Al-Quran. Isi hari-hari kita dengan Al-Quran, dengan membaca Al-Quran, dengan mentadabburi Al-Quran, dengan mengamalkan Al-Quran. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita mulia di dunia ataupun di akhirat kelak. Mereka yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, membacanya kah, menghafalkannya kah, maka inilah orang-orang yang disebut Nabi sebagai keluarga Allah Subhanahu wa taala di dunia. Allah Subhanahu wa taala punya keluarga di dunia. Siapa mereka wahai Rasulullah? Kata sahabat Nabi, ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuhu. Ahlul Quran, mereka adalah keluarganya Allah dan orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menjadi keluarga Allah, tentu akan diperhatikan oleh keluarga kita. Jika kita menjadi orang-orang khusus, apapun hajat kita akan dimudahkan, jalannya diberikan selapang-lapangnya. Demikian hadirin melihat Allah Subhanahu wa taala, jadikan Al-Quran sebagai teman kita dalam berkehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.